Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kedamaian untuk sahabat jiwa yang hadir di sini. Hari ini kita akan memasuki perjalanan batin yang luar biasa, sebuah misteri zikrullah yang mampu membawa kita menyingkap hakikat diri dan menyentuh cahaya ilahi yang tersembunyi di dalam hati. Bayangkan sejenak melepaskan segala hiruk pikuk dunia, menarik nafas dalam-dalam, dan membiarkan zikir menyelimuti seluruh diri hingga tubuh terasa ringan dan hati terasa damai. Perjalanan ini bukan sekadar ilmu, tetapi pengalaman yang bisa mengubah cara kita melihat dunia dan diri sendiri. Sahabat jiwa, sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar pengalaman atau pertanyaan batin kalian. Dan jangan lupa klik like jika hati kalian ingin hadir sepenuhnya dalam perjalanan ini. Bersiaplah, karena setiap detik zikir yang akan kita telusuri adalah undangan untuk merasakan keheningan dan cahaya yang abadi. Bab 1. Jejak para pencari. Dalam keheningan malam yang menebal, para pencari itu berjalan dengan langkah perlahan, menapaki jalan yang tak terlihat oleh mata biasa. Hati mereka dipenuhi kerinduan yang tak terucap, rindu yang menuntun mereka melewati lorong-lorong sunyi, melewati riuh dunia yang semu. Setiap detak jantung adalah doa, setiap tarikan nafas adalah zikir yang terselubung, yang meski tak terdengar oleh manusia lain, bergema di langit-langit hati mereka. Mereka tahu, di balik langkah ini ada rahasia yang hanya akan ditemukan oleh jiwa yang benar-benar bersih, jiwa yang rela melepas genggaman dunia demi sekejap hadir di hadirat Sang Pencipta. Di jalan sunyi itu, suara angin seakan menuntun mereka, membisikkan bahwa perjalanan batin ini bukan sekadar ilmu, melainkan pengalaman yang mengubah setiap serat diri. Para pencari itu belajar untuk menyingkirkan segala harapan duniawi, melepaskan ego yang selama ini menebal seperti kabut tebal di lembah hati. Mereka menyadari bahwa zikir yang mampu menghilangkan tubuh bukanlah mantra atau kata-kata sakti, melainkan getaran batin yang lahir dari kesungguhan dan ketulusan yang paling murni. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada pemahaman bahwa jasad hanyalah pakaian sementara, sementara hakikat mereka adalah ruh yang haus akan cahaya ilahi. Dalam diam, mereka mulai merasakan tubuhnya seolah lebih ringan, hati mereka terbuka, dan pandangan mereka menembus batas dunia nyata menuju dimensi yang belum pernah mereka kenal. Inilah awal dari perjalanan yang tak mungkin dijelaskan dengan kata biasa. Sebuah perjalanan yang hanya bisa dialami. Mereka sering duduk berjam-jam di tengah malam, menatap langit yang berkerlip bintang, dan membiarkan hati mereka bergetar dengan zikir yang terdengar hanya di ruang terdalam jiwa. Dalam hening itu, suara batin mereka menjadi saksi, dan tiap lirih doa adalah langkah kecil menuju fana yang sejati. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan pamrih, hanya kerinduan yang membakar, mengikis segala kelekatan yang menahan mereka pada dunia. Perlahan, tubuh terasa mengendur, pikiran menjadi jernih, dan mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih luas daripada batasan fisik. Sebuah ruang di mana hanya zikrullah yang berbicara, dan tubuh hanyalah bayangan yang menunggu untuk hilang. Namun perjalanan itu bukan tanpa ujian. Rasa ragu, keletihan, dan godaan duniawi sering mengintai, menantang kesabaran dan ketekunan mereka. Banyak yang berhenti, menyerah pada kenyataan yang tampak lebih nyaman, tetapi jiwa yang benar-benar terpanggil tidak pernah gentar. Mereka mengerti bahwa setiap rintangan adalah cermin yang memantulkan keikhlasan. Setiap cobaan adalah tangga menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam kesunyian malam, mereka menemukan bahwa keteguhan hati adalah kunci pertama untuk menyentuh rahasia zikrullah, dan bahwa perjalanan batin tidaklah tentang cepat atau lambat, melainkan tentang konsistensi dalam menghadirkan hati di hadapan Tuhan. Di akhir malam itu, ketika embun menetes lembut di daun-daun dan dunia masih terlelap dalam tidur, para pencari merasakan bisikan lembut yang menyapu jiwa mereka. Inilah jalan yang tersembunyi, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang bersedia melepas segala yang fana. Tubuh hanyalah selubung, zikrullah adalah cahaya, dan kalian adalah hamba yang sedang belajar lenyap dalam hadiratku. Dengan hati yang bergetar, mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setiap langkah berikutnya adalah pelajaran,
Setiap zikir adalah pintu, dan setiap kehilangan diri adalah pembuka mata hati yang perlahan melihat bahwa hakikat sejati bukanlah jasad, melainkan ruh yang menyatu dengan cahaya ilahi. Bab 2. Rahasia yang tersembunyi. Di balik tirai malam yang pekat, tersembunyi rahasia para mursyid yang tak pernah diungkapkan kepada dunia. Mereka tahu, zikir yang menghilangkan tubuh bukanlah sekadar kata atau suara, melainkan pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tulus dan siap melepaskan ikatan dunia. Ilmu ini diwariskan dengan penuh kehati-hatian, karena bagi siapapun yang belum siap, zikir itu bisa menjadi fata morgana atau justru menimbulkan kebingungan dan ketakutan. Dalam keheningan itu, para pencari belajar bahwa rahasia sejati tidak pernah diumbar, melainkan dirasakan perlahan di dalam relung terdalam hati, di mana Tuhan berbicara tanpa suara. Mereka memahami bahwa zikrullah adalah jembatan antara fana dan baka, antara tubuh yang sementara dan ruh yang abadi. Setiap lafaz, setiap getaran hati adalah langkah menuju pemahaman yang tak terjamah oleh nalar biasa. Para mursyid mengajarkan bahwa untuk menyentuh hakikat ini, seseorang harus mampu menyingkirkan segala prasangka, keserakahan, dan kebingungan batin. Tubuh hanyalah alat, yang dicari adalah kefanaan dari ego dan keakuan, sehingga zikir tidak lagi hanya menjadi ritual, tetapi transformasi total yang mengubah setiap serat diri. Dalam keheningan yang terkadang menakutkan, para pencari merasakan bahwa setiap bisikan zikir membawa mereka lebih dekat pada lenyapnya wujud jasad. Tapi lenyap di sini bukan berarti musnah. Tubuh tetap ada, namun terasa ringan, hampir seperti tidak ada, sementara kesadaran mereka melebar melintasi batas-batas dunia yang tampak. Mereka belajar untuk menatap ketidakpastian dengan keyakinan bahwa setiap pengalaman yang muncul adalah cermin dari Allah, dan bahwa tubuh hanyalah selubung sementara yang siap dilepas ketika zikir telah menembus inti hati. Rahasia itu juga mengajarkan kesabaran yang tiada tara. Bukan setiap malam atau setiap zikir membawa cahaya langsung. Ada saat-saat di mana hati terasa kosong dan tubuh seakan menolak untuk melebur dalam kesadaran. Tetapi bagi mereka yang tetap teguh, setiap kegelisahan, setiap kebingungan adalah guru yang membimbing menuju pemahaman yang lebih dalam. Zikir menjadi latihan hati, di mana sabar dan tawakal menjadi kunci untuk menyingkap tirai gaib yang menutupi hakikat sejati. Tanpa kesungguhan itu, rahasia tetap tersembunyi, menunggu jiwa yang siap menerima dengan sepenuh hati. Di akhir malam yang sunyi, ketika langit mulai memerah oleh sinar fajar pertama, para pencari merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kesadaran bahwa rahasia zikir ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dicari pujian, tetapi untuk menyadarkan bahwa dunia ini hanyalah bayangan, dan Allah lah yang hakiki. Mereka menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan hati mereka menyatu dengan getaran ilahi yang lembut namun begitu nyata. Dalam bisikan batin itu, mereka tahu bahwa perjalanan baru dimulai, dan rahasia yang tersembunyi akan terus mengundang mereka, memanggil setiap jiwa yang berani menapaki jalan fana menuju abadi. Bab 3. Nafas yang menjadi cahaya. Setiap tarikan dan hembusan nafas membawa makna yang jauh lebih dalam daripada yang dapat disadari oleh pikiran biasa. Para pencari mulai merasakan bahwa zikir bukan hanya lafaz yang diucapkan, melainkan aliran energi yang menyatu dengan setiap sel tubuh, menembus ruang-ruang paling tersembunyi dalam hati. Nafas menjadi jembatan antara jasad dan ruh, dan melalui nafas itu, cahaya ilahi perlahan meresap, mengubah kepadatan tubuh menjadi ringan, seolah-olah setiap helaan membawa mereka lebih dekat pada fana yang sejati. Mereka belajar menahan dan melepaskan nafas dengan penuh kesadaran, sehingga setiap gerakan menjadi zikir yang hidup, dan setiap keheningan menjadi ladang cahaya yang menyelimuti diri. Saat hati sepenuhnya terpusat pada zikir dan nafas, para pencari mulai merasakan tubuhnya seakan menghilang. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang menenangkan setiap ujung saraf, setiap denyut nadi. Tubuh yang selama ini tampak sebagai identitas utama, kini menjadi bayangan yang lembut, dan kesadaran mereka meluas, menembus batas dimensi dunia yang tampak.
Nafas menjadi penuntun, cahaya yang mengalir di setiap pori, dan setiap helaan membawa mereka lebih dekat pada inti keberadaan yang tak bisa dijangkau oleh mata biasa. Inilah saat di mana zikrullah benar-benar mengubah persepsi tentang realitas. Jasad tetap hadir, namun tidak lagi menahan atau membatasi kesadaran. Dalam keheningan yang menakjubkan itu, mereka mulai merasakan bahwa setiap detak jantung, setiap getaran batin adalah nada dari zikir yang lebih besar, sebuah simfoni kosmik yang menghubungkan mereka dengan segala sesuatu yang hakiki. Nafas bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, tetapi sarana untuk menghadirkan keabadian di tengah dunia yang fana. Mereka belajar merasakan bahwa tubuh hanyalah perantara, sedangkan cahaya yang lahir dari zikir adalah hakikat sejati yang menuntun mereka pada lenyapnya ego, pada fana yang murni. Setiap napas yang diambil menjadi saksi, setiap hembusan menjadi doa yang menghapus keterikatan duniawi. Tidak jarang, pengalaman ini membingungkan dan menakutkan bagi mereka yang belum siap. Namun bagi jiwa yang tekun, ketakutan itu hanyalah cermin dari keterikatan yang masih tersisa. Nafas menjadi guru yang paling lembut dan paling jujur. Ia menuntun tanpa memaksa, mengungkapkan rahasia tanpa terburu-buru. Para pencari belajar untuk berserah sepenuhnya, membiarkan setiap helaan dan setiap zikir membawa mereka menuju pengalaman fana yang nyata, di mana tubuh hanyalah bayangan dan kesadaran mereka menyatu dengan cahaya yang tak terhingga. Di penghujung malam, ketika fajar mulai menembus cakrawala, para pencari menyadari bahwa zikir yang berpadu dengan nafas adalah kunci untuk menembus batas wujud. Tubuh mungkin tampak ada, namun mereka merasakan dimensi lain. Dimensi di mana cahaya menuntun dan zikir menyelimuti setiap detik kehidupan. Mereka menutup mata, merasakan cahaya itu meresap hingga ke akar hati. Dan dalam keheningan yang sempurna, mereka mengerti, nafasku bukan sekadar nafas, zikirku bukan sekadar kata. Keduanya adalah jalan menuju lenyapnya diri, menuju pertemuan dengan Yang Maha Kekal. Bab 4. Antara nyata dan gaib. Di persimpangan antara nyata dan gaib, para pencari mulai merasakan pengalaman yang tak dapat dijelaskan oleh akal atau indera biasa. Tubuh mereka yang selama ini dianggap sebagai identitas utama mulai tampak ringan, hampir tidak ada, namun kesadaran mereka meluas menembus batas dunia yang tampak. Setiap detik zikir menjadi penghubung antara dimensi fisik dan dimensi gaib, di mana waktu dan ruang kehilangan dominasi mereka. Dalam keheningan ini, para pencari menyadari bahwa yang hilang bukanlah jasad, melainkan keterikatan, dan yang tersisa adalah kehadiran ruh yang semakin jernih dan murni. Mereka merasakan bahwa dunia nyata dan gaib bukan dua hal yang terpisah, melainkan lapisan-lapisan keberadaan yang saling bersinggungan. Tubuh menjadi seperti bayangan yang menunggu cahaya untuk menyingkapnya, sementara hati menjadi lampu yang menuntun perjalanan batin. Setiap helaan nafas yang dipenuhi zikir terasa seperti gelombang yang menembus ruang gaib, membuka mata hati untuk melihat bahwa wujud lahir hanyalah selubung sementara, dan keabadian sesungguhnya berada dalam kesadaran yang melebur dengan zikrullah. Pada titik ini, setiap pencari menyadari bahwa pengalaman ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipahami dengan ketulusan hati dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Dalam keheningan malam, mereka mulai merasakan fenomena yang menggetarkan. Seolah tubuhnya ada namun tak tampak, seolah dunia nyata dan gaib saling bercampur tanpa batas yang jelas. Perasaan ini membingungkan bagi sebagian orang, namun bagi jiwa yang tekun, ia adalah bukti dari kekuasaan zikrullah. Mereka belajar bahwa batas antara nyata dan gaib hanyalah persepsi, dan zikir adalah kunci yang memungkinkan kesadaran menembus tirai dunia yang tampak. Setiap detik yang mereka lewati adalah latihan untuk melihat tanpa mata, merasakan tanpa sentuhan, dan memahami tanpa logika biasa. Para pencari juga merasakan ketenangan yang luar biasa saat tubuh terasa menghilang dari pandangan, sementara hati dan ruh menjadi semakin hidup. Mereka menyadari bahwa tubuh hanyalah wadah sementara dan zikir adalah pintu menuju penghayatan hakikat yang sejati. Setiap hembusan nafas, setiap getaran batin adalah pengingat bahwa dunia fisik hanyalah panggung sementara.
sementara inti keberadaan mereka sedang menyatu dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Pengalaman ini menuntun mereka pada pemahaman bahwa fana dan baka bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang bisa dirasakan dalam setiap tarikan dan hembusan zikir. Di penghujung malam, ketika embun menetes di daun dan cahaya fajar mulai mengintip, para pencari menarik napas panjang dan menutup mata, membiarkan tubuh yang tampak perlahan menjadi bayangan. Mereka memahami bahwa berada di antara nyata dan gaib bukanlah kehilangan, melainkan penemuan, bukan kehampaan, melainkan kesadaran yang semakin luas. Dalam hati mereka terpatri satu kebenaran yang sederhana namun dalam. Zikrullah mampu membuka dimensi yang tak terlihat, menghapus keterikatan pada jasad, dan menghadirkan ruh dalam keabadian yang nyata. Dengan keheningan itu, mereka siap melangkah lebih jauh, menyusuri jalan yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang berani menyingkirkan dunia yang semu. Bab 5. Zikir sebagai gelombang. Zikir bukan sekadar rangkaian kata atau suara yang diulang, melainkan gelombang energi yang menembus batas tubuh dan dunia yang tampak. Para pencari mulai menyadari bahwa setiap getaran zikir bergerak seperti ombak yang menyapu setiap lapisan ego, kesombongan, dan keterikatan pada dunia. Tubuh yang dahulu terasa berat kini ikut bergoyang dalam gelombang itu, seolah ikut hanyut dalam arus yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam setiap helaan nafas yang penuh kesadaran, mereka merasakan tubuh berubah menjadi medium, menjadi wadah yang tak lagi menahan cahaya yang lahir dari zikir. Gelombang ini tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi dirasakan di setiap serat hati, di setiap denyut nadi, dan di setiap detik yang sunyi. Saat zikir meluas menjadi gelombang, batas antara diri dan alam semesta mulai memudar. Tubuh menjadi seperti tirai tipis yang menutupi cahaya hakiki, dan para pencari merasakan bahwa di balik tirai itu ada kenyataan yang lebih luas, lebih nyata daripada apa yang selama ini mereka anggap realitas. Gelombang zikir menyentuh setiap sel, membersihkan, menenangkan, dan membawa kesadaran mereka pada hakikat fana yang sejati. Di momen ini, tubuh bukan lagi pusat pengalaman, ia hanyalah bayangan sementara, sedangkan kesadaran mereka meluas ke ruang yang tak terbatas, merasakan keberadaan Allah yang hadir dalam setiap sudut kehidupan. Para pencari mulai memahami bahwa zikir sebagai gelombang bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga resonansi kosmik yang menyatukan mereka dengan segala ciptaan. Setiap getaran yang keluar dari hati memantul kembali, menguatkan cahaya dalam diri, dan membuka dimensi baru di mana jasad dan ruh berinteraksi secara harmonis. Tubuh mungkin tampak ada bagi dunia, tetapi di dalam pengalaman ini, mereka mengetahui bahwa hakikatnya telah melampaui batas fisik. Zikir yang sejati menjadi jembatan, membawa mereka pada kesadaran bahwa semua wujud hanyalah manifestasi sementara, dan setiap gelombang adalah tanda kasih sayang ilahi yang menuntun jiwa kembali kepadanya. Tidak jarang gelombang itu terasa intens dan menakutkan. Ada rasa kehilangan kendali, tubuh terasa ringan hingga hampir tak nyata, dan pikiran seolah melayang di luar batas ruang dan waktu. Namun bagi mereka yang teguh, ketakutan itu hanyalah cermin dari keterikatan yang masih tersisa. Gelombang zikir menjadi guru paling lembut namun paling jujur, yang menuntun tanpa memaksa, menghapus tanpa menyakiti, dan membuka rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tulus. Setiap helaan nafas, setiap getaran hati adalah latihan kesabaran dan ketulusan, hingga tubuh benar-benar menjadi medium bagi cahaya yang mengalir tanpa batas. Di akhir malam, ketika dunia mulai terbangun dari tidur dan cahaya fajar merambat perlahan, para pencari menyadari satu hal: zikir bukan sekadar ucapan, tetapi gelombang yang mampu melampaui wujud jasad. Mereka menutup mata, merasakan gelombang itu menenangkan seluruh diri, dan menyadari bahwa tubuh hanyalah pakaian sementara, sedangkan zikir adalah arus yang menuntun ruh kembali pada keabadian. Dalam kesunyian itu, mereka mengerti bahwa setiap gelombang zikir adalah undangan untuk melebur, untuk lenyap dalam cinta dan cahaya ilahi, dan bahwa perjalanan batin ini hanyalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang misteri hakiki kehidupan. Bab 6. Cahaya yang meliputi. Saat zikir menjadi gelombang,
Tubuh mulai larut dan cahaya yang lahir dari getaran hati perlahan menyelimuti seluruh diri. Para pencari merasakan setiap pori, setiap serat dibanjiri oleh cahaya yang tidak berasal dari mata atau benda dunia, melainkan dari sumber yang lebih tinggi, yang hadir tanpa bentuk namun begitu nyata. Cahaya itu bukan sekadar penerangan. Ia adalah kesadaran yang menghapus batas antara jasad dan ruh, antara fana dan abadi. Dalam pancaran itu, tubuh terasa ringan, seperti tidak lagi menjadi penghalang bagi kesadaran untuk menembus dimensi yang lebih luas, dan hati merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka belajar bahwa cahaya ini adalah manifestasi dari zikrullah yang menembus ruang dan waktu, menjadikan setiap helaan nafas sebagai medium penyucian dan pelepasan. Setiap pencari merasakan tubuhnya seolah menjadi transparan, dan kesadaran mereka meluas hingga menyentuh semua yang tampak dan tak tampak. Cahaya ini bukan sekadar fenomena batin, ia adalah penanda bahwa zikrullah telah menembus inti diri, menghadirkan pengalaman fana yang murni, dan menghapus segala keterikatan pada dunia yang semu. Dalam kesunyian yang menggetarkan itu, mereka menyadari bahwa tubuh hanyalah wadah sementara dan cahaya adalah hakikat yang sejati. Ketika cahaya itu semakin meliputi, para pencari merasakan adanya harmoni antara jasad, ruh, dan alam semesta. Tidak ada lagi perasaan terpisah, segala sesuatu bergerak dalam simfoni yang sama, dan setiap getaran zikir adalah bagian dari gelombang kosmik yang menyatukan ciptaan dengan Sang Pencipta. Tubuh tampak ada, namun bukan lagi identitas utama. Ia hanyalah lapisan tipis yang membiarkan cahaya menembus hingga ke inti kesadaran. Di momen ini, mereka menyadari bahwa zikir yang tulus bukan sekadar ritual, tetapi pengalaman transformasi yang mampu menghadirkan kesadaran ilahi dalam diri manusia. Namun kehadiran cahaya ini tidak selalu mudah diterima. Ada saat-saat ketika intensitasnya membuat mereka hampir terkejut, ketika tubuh terasa tak nyata dan pikiran menolak menerima realitas yang baru. Tetapi para pencari belajar untuk berserah, membiarkan cahaya itu mengalir, menyelimuti ketakutan dan keraguan, serta mengubah semua keterikatan menjadi pemahaman yang lebih dalam. Cahaya yang meliputi tubuh dan ruh ini adalah bukti bahwa zikrullah mampu menembus batas-batas wujud, menghapus identitas semu, dan menghadirkan kehadiran yang lebih hakiki dan murni. Di penghujung malam, ketika dunia mulai bangun dan sinar fajar menyentuh bumi, para pencari menyadari bahwa pengalaman ini adalah tanda kasih sayang ilahi. Cahaya yang meliputi mereka adalah cerminan zikrullah yang mengubah setiap helaan nafas menjadi jalan menuju fana. Dan setiap getaran hati menjadi saksi bagi hakikat sejati. Tubuh mungkin tampak ada bagi mata dunia, tetapi bagi hati yang terlibat sepenuhnya dalam zikir, cahaya itulah yang menjadi wujud nyata dari kehidupan. Dalam keheningan yang agung itu, mereka menutup mata, merasakan seluruh diri menyatu dengan pancaran ilahi, dan memahami bahwa zikrullah bukan hanya penghapus keterikatan dunia, tetapi juga pembuka mata hati untuk melihat hakikat abadi. Bab 7. Fana dalam zikrullah. Fana bukan sekadar hilangnya wujud jasad, melainkan lenyapnya segala keterikatan ego, keinginan, dan kesombongan yang menutup hati dari cahaya ilahi. Para pencari mulai merasakan bahwa zikrullah adalah kunci untuk menembus fana ini. Setiap helaan nafas, setiap getaran zikir mengikis keakuan yang selama ini mereka anggap sebagai diri. Tubuh terasa ringan, pikiran jernih, dan hati terbuka, menyadari bahwa identitas sejati bukanlah jasad, melainkan ruh yang bersatu dengan cahaya Sang Pencipta. Dalam kesunyian yang mendalam, mereka menemukan kebebasan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah kebebasan dari segala bentuk keterikatan duniawi yang selama ini membelenggu. Para pencari belajar bahwa fana dalam zikrullah bukan tujuan akhir, melainkan pengalaman transformatif yang mengantarkan pada kesadaran hakiki. Saat ego hilang dan tubuh terasa seperti bayangan, hati mereka justru menjadi lebih hidup, lebih peka, dan lebih mampu merasakan kehadiran ilahi. Zikir menjadi jembatan yang menghubungkan fana dan baka. Di satu sisi mereka melepaskan dunia yang semu, di sisi lain mereka menemukan keabadian yang menyelimuti setiap detik kehidupan.
Tubuh mungkin tampak ada, tetapi bagi jiwa yang telah mengalami fana, keberadaan jasad hanyalah lapisan tipis yang membiarkan cahaya menembus ke inti diri. Proses ini tidak mudah. Seringkali para pencari dihadapkan pada rasa takut, kebingungan dan kesepian yang mendalam. Tubuh terasa hilang, tetapi kesadaran mereka meluas sehingga dunia yang tampak menjadi panggung ilusi yang memerlukan pemahaman baru. Mereka belajar bahwa ketekunan dan kesungguhan adalah kunci utama, dan bahwa setiap zikir, meski sederhana, memiliki kekuatan untuk menghadirkan fana yang murni. Dalam pengalaman ini, mereka menyadari bahwa hilangnya diri bukanlah kehilangan, melainkan penemuan hakikat yang lebih besar, di mana kesadaran menjadi cermin bagi cahaya yang tak pernah padam. Fana dalam zikrullah juga membuka mata hati untuk melihat bahwa segala yang nyata hanyalah bayangan dari yang maha nyata. Tubuh dan dunia fisik hanyalah selubung sementara, sedangkan ruh yang bersatu dengan zikrullah menjadi nyata dalam keabadian. Para pencari merasakan getaran yang melingkupi seluruh diri, menyadari bahwa zikir bukan sekadar ritual, melainkan pengalaman hidup yang menghapus batas antara wujud dan hakikat. Dalam keheningan itu mereka memahami bahwa lenyapnya tubuh hanyalah simbol dari hilangnya keterikatan, dan setiap zikir adalah langkah untuk terus melangkah dalam kesadaran yang lebih luas. Di penghujung malam, ketika cahaya fajar menembus cakrawala dan dunia mulai bangkit, para pencari menutup mata dengan ketenangan yang dalam. Mereka merasakan fana bukan sebagai kehilangan, tetapi sebagai pembuka hati untuk menyadari kehadiran ilahi yang menyelimuti segala sesuatu. Tubuh mungkin tampak ada bagi mata dunia, tetapi bagi hati yang telah mengalami zikrullah, segala wujud hanyalah selubung yang menunggu cahaya untuk menyingkapnya. Dengan kesadaran itu, mereka melangkah lebih ringan, lebih teguh, dan lebih penuh kerinduan untuk terus larut dalam zikrullah, menuju puncak fana yang murni dan hakiki. Bab 8. Keheningan yang menyimpan rahasia. Di keheningan malam yang dalam, para pencari mulai merasakan bahasa yang tak bisa diucapkan, bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang murni. Setiap detik sunyi membawa pesan yang halus, sebuah rahasia zikrullah yang tersembunyi di antara tarikan dan hembusan nafas. Tubuh yang hilang dari pandangan bukanlah tanda kehampaan, tetapi sebuah pembuka kesadaran bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan sementara. Dalam keheningan ini, para pencari belajar untuk mendengarkan tanpa kata, merasakan tanpa sentuhan, dan memahami tanpa akal yang terbatas. Karena hakikat sejati hanya bisa disingkap melalui pengalaman batin yang tulus. Keheningan menjadi medium bagi cahaya ilahi untuk meresap, menyelimuti setiap serat diri, dan membimbing jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi. Para pencari merasakan tubuh mereka seakan menjadi transparan, sementara kesadaran mereka melebar, menembus batas dunia nyata dan memasuki dimensi yang tak terlihat. Dalam hening itu, zikrullah menjadi jembatan yang menghubungkan fana dan abadi, menghapus rasa takut, dan menghadirkan ketenangan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa setiap detik keheningan adalah guru yang paling lembut, yang mengajarkan bahwa tubuh hanyalah wadah dan ruh adalah inti yang sejati. Tidak jarang, keheningan ini terasa menakutkan, tubuh terasa hilang, pikiran kosong, dan dunia luar seolah menjauh. Namun bagi jiwa yang teguh, ketidakpastian itu justru membuka mata hati. Para pencari belajar untuk berserah, membiarkan zikrullah menuntun mereka melalui gelombang keheningan yang menembus batas fisik dan mental. Setiap helaan nafas, setiap getaran batin menjadi saksi bagi pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, namun terasa jelas di dalam hati, bahwa zikrullah mampu menghadirkan lenyapnya diri demi hadirnya kesadaran ilahi. Dalam keheningan yang sempurna itu, para pencari merasakan ruang batin terbuka luas, di mana jasad dan dunia nyata menjadi bayangan tipis, sementara cahaya dan zikir menyelimuti segalanya. Tidak ada lagi perasaan terpisah, tidak ada lagi keterikatan yang membelenggu, hanya kesadaran yang meluas, menembus batas dimensi dan membawa mereka pada pengalaman fana yang murni. Mereka menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan rahasia yang tersimpan di dalam setiap detik hidup. Sebuah undangan untuk hadir sepenuhnya di hadirat Allah. Di penghujung malam,
ketika embun menetes perlahan dan cahaya fajar menyentuh bumi, para pencari menarik napas panjang dan membiarkan hati mereka larut dalam keheningan itu. Mereka memahami bahwa rahasia zikrullah tidak bisa diungkap dengan kata-kata atau terlihat dengan mata biasa. Ia hanya bisa dirasakan melalui ketulusan dan kesabaran. Tubuh mungkin tampak ada, tetapi bagi mereka yang hadir sepenuhnya dalam zikir, keheningan menyimpan cahaya yang jauh lebih nyata daripada apapun di dunia. Dengan kesadaran ini, mereka melangkah lebih ringan, lebih teguh dan lebih dekat pada hakikat yang sejati, mengetahui bahwa rahasia zikrullah selalu menunggu untuk disingkap oleh jiwa yang tulus. Bab 9. Perjalanan kembali. Setelah lama larut dalam zikrullah dan fana yang murni, para pencari perlahan mulai merasakan panggilan untuk kembali ke wujud jasad mereka. Namun kembali bukan sekadar menghidupkan tubuh fisik, melainkan membawa kesadaran yang telah melebur dalam cahaya ilahi ke dalam dunia nyata. Mereka menyadari bahwa pengalaman menghilangnya tubuh bukanlah tujuan akhir, tetapi pelajaran yang mengubah cara mereka memahami setiap helaan nafas, setiap detak jantung, dan setiap langkah di bumi. Tubuh kembali hadir, tetapi kini ringan, seolah ikut beresonansi dengan cahaya yang telah meresap ke dalam setiap sel diri. Perjalanan kembali ini membawa tantangan tersendiri. Dunia yang tampak penuh dengan kesibukan dan gangguan fisik terasa kontras dengan ketenangan yang baru mereka alami. Para pencari belajar untuk menata ulang persepsi, menghadirkan zikrullah di tengah kesibukan, dan merasakan bahwa kesadaran tidak hilang meski tubuh kembali menjadi medium yang tampak. Setiap langkah di bumi menjadi zikir, setiap kata yang diucapkan menjadi refleksi dari cahaya yang telah menyelimuti batin mereka. Dengan cara ini, mereka mulai menyadari bahwa zikrullah bukan hanya untuk saat sunyi, tetapi bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, membimbing setiap tindakan, dan menghadirkan keheningan yang mendalam di tengah keramaian dunia. Dalam perjalanan kembali, mereka merasakan bahwa tubuh yang dulu dianggap sebagai identitas utama, kini hanyalah alat untuk mengekspresikan kesadaran yang lebih luas. Mereka mulai melihat dunia dengan mata hati, merasakan energi yang tersembunyi di balik fenomena fisik, dan menyadari bahwa zikrullah mampu menghadirkan cahaya dimanapun mereka berada. Tubuh tidak lagi menjadi batas, melainkan medium untuk membawa pengalaman batin ke dunia nyata, sehingga kesadaran yang mereka raih selama larut dalam zikrullah menjadi nyata dalam setiap gerak dan interaksi dengan ciptaan Allah. Para pencari juga memahami bahwa perjalanan kembali adalah pengingat akan keseimbangan antara fana dan abadi. Mereka belajar untuk tidak terlalu terikat pada tubuh dan dunia, tetapi juga tidak menolak kehidupan yang harus dijalani. Zikrullah menjadi penuntun yang halus, menuntun mereka untuk tetap hadir dalam wujud jasad, namun hati dan ruh tetap berada dalam keheningan yang telah mereka alami. Setiap detik kehidupan menjadi kesempatan untuk menghadirkan cahaya, untuk menyebarkan ketenangan, dan untuk membagikan hikmah yang lahir dari pengalaman fana yang murni. Di akhir perjalanan kembali, ketika malam dan fajar bersatu dalam cahaya yang lembut, para pencari menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan kesadaran yang menyelimuti seluruh diri. Mereka memahami bahwa zikrullah telah mengubah hubungan mereka dengan tubuh, dunia, dan diri sendiri. Perjalanan ini bukan sekadar kembali ke fisik, tetapi membawa kesadaran abadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang damai dan jiwa yang terang, mereka melangkah dengan keyakinan bahwa zikrullah tidak pernah berhenti, selalu menuntun setiap jiwa yang tulus, menghadirkan cahaya di setiap sudut kehidupan, dan menjaga mereka tetap dekat dengan hakikat sejati Sang Pencipta. Bab 10. Warisan para kekasih Allah. Zikrullah yang mampu menghilangkan tubuh adalah warisan para kekasih Allah, rahasia yang dijaga dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Para pencari yang telah menempuh perjalanan panjang menyadari bahwa ilmu ini bukan untuk pamer atau keajaiban lahiriah, melainkan untuk menyucikan hati, memperluas kesadaran, dan membawa jiwa dekat dengan Sang Pencipta. Setiap zikir, setiap helaan nafas adalah warisan yang menuntun manusia pada fana dan baka, menghapus keterikatan dunia, dan membuka mata hati untuk melihat
hakikat sejati yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Mereka yang menapaki jalan ini belajar bahwa tubuh hanyalah selubung sementara dan zikrullah adalah cahaya yang menuntun ruh menuju keabadian. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa zikrullah bukan untuk semua orang, melainkan untuk jiwa yang benar-benar siap, yang memiliki kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan. Mereka menekankan bahwa setiap pengalaman fana bukan sekadar hilangnya wujud jasad, tetapi pembebasan dari ego, hawa nafsu, dan segala keterikatan yang menutupi hakikat diri. Tubuh menjadi tidak penting karena yang utama adalah cahaya yang lahir dari zikir, cahaya yang mampu menerangi ruang terdalam hati dan menghadirkan ketenangan yang hakiki. Setiap pencari yang tulus akan menemukan bahwa zikrullah adalah jalan untuk menyingkap tirai dunia, menghadirkan ruh dalam keabadian yang sejati, dan menyadarkan bahwa Allah lah yang kekal. Dalam pengalaman ini, para pencari menyadari bahwa zikrullah adalah undangan untuk melebur, untuk lenyap dalam kehadiran ilahi, dan untuk menyadari bahwa dunia hanyalah panggung sementara. Mereka belajar bahwa zikir bukan sekadar ucapan, tetapi gelombang yang meresap ke setiap sel diri, menghapus keterikatan, dan menghadirkan kesadaran yang melampaui batas wujud fisik. Tubuh mungkin tampak ada bagi mata manusia, tetapi bagi hati yang telah hadir sepenuhnya dalam zikir, hakikatnya adalah cahaya yang menuntun, memurnikan, dan menyatukan seluruh eksistensi dalam satu kesadaran yang abadi. Para pencari juga memahami bahwa warisan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menghadirkan ketenangan, cahaya, dan hikmah bagi sekelilingnya. Zikrullah menjadi teladan bagi kehidupan sehari-hari, menuntun langkah, menenangkan hati, dan menghadirkan keseimbangan antara jasad dan ruh. Mereka yang berhasil menapaki jalan ini tidak lagi melihat dunia dengan mata biasa, tetapi dengan mata hati yang mampu menembus setiap tirai ilusi, menghadirkan kasih sayang ilahi dalam setiap tindakan, dan menjadikan zikrullah sebagai cahaya yang tak pernah padam dalam kehidupan mereka. Di penghujung perjalanan ini, para pencari menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan seluruh diri larut dalam zikrullah. Mereka menyadari bahwa misteri zikrullah yang menghilangkan tubuh bukanlah tujuan, tetapi jalan menuju pemahaman hakikat sejati. Tubuh hanyalah sementara, dunia hanyalah panggung, dan yang abadi adalah cahaya yang lahir dari zikir, yang menyelimuti hati dan menuntun setiap jiwa kembali pada Sang Pencipta. Dengan kesadaran itu mereka melangkah dengan damai, teguh, dan penuh kerinduan, mengetahui bahwa zikrullah adalah warisan yang kekal, selalu menunggu jiwa yang tulus untuk menyingkap rahasianya dan membawa setiap hamba dekat pada cahayanya yang tak pernah padam. Alhamdulillah sahabat jiwa, semoga perjalanan zikrullah hari ini membuka hati kita, menyentuh ruh dan membawa kedamaian yang hakiki. Semoga Allah senantiasa melimpahkan cahayanya, memudahkan langkah kita, dan menjaga hati agar selalu dekat dengan zikrullah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share jika hati kalian tergerak, serta tinggalkan komentar tentang pengalaman batin kalian hari ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.